Jawaban nomor 1. Haddatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujr jami'an an Ismail bin Ja'far qala Yahya bin Yahya akhbarana Ismail bin Ja'far an Abdillah bin Dinar annahu sami'a ibna Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Artinya, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id serta Ali bin Hujr, semuanya dari Ismail bin Ja'far. Yahya bin Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun orang yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah kembali dengan kekufuran tersebut apabila sebagaimana yang dia ucapkan namun tidak diucapkan, maka ucapan tersebut akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, penjelasan maksud dari hadis tersebut adalah menyebutkan ucapan muslim bagi muslim lainnya, wahai kafir. Nah, muslim dan kafir itu hukumnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menghukumi dengan kekufuran dan keislaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pula yang menentukan penghalalan serta pengharaman. Penghalalan serta pengharaman sesuatu, tidak boleh bagi kita menghalalkan apa yang Allah mengharamkan dan tidak pula mengharamkan apa yang Allah halalkan. Tidak boleh pula bagi kita untuk mengkafirkan seseorang yang dipandang kafir dalam hukum Allah, dan tidak boleh menyebut seseorang muslim itu bukanlah seseorang muslim di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang pertama kali menganut pemahaman buruk pekafiran ini adalah Khawarij. Nah, Khawarij ini yang telah diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melampaui tenggorokan mereka. Sungguh mereka sholat, sedekah, dan membaca Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwa para sahabat akan merasakan kalah sholatnya dari salah seorang mereka. Akan tetapi mereka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah, harta, dan wanita-wanita kaum muslimin. Nah, hukum ini berlaku sampai pada masa kita sekarang. Nah, di mana masa kita ada aliran yang sesat, aliran bid'ah dan jelek, mengkafirkan siapa saja yang tidak dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, ini kafir, ini mubtadi, ini fasik. Nah, dan yang serupa dengan panggilan tersebut, apa yang terjadi pada orang-orang Khawarij yang keluar dari Islam. Khawarij yang keluar dari Islam ini. Nah, yang terjadi pada mereka adalah mereka bergabung dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka bergabung dengan Ali untuk memerangi penduduk Syam, untuk
memerangi penduduk Syam. Nah, mereka sepakat dalam hal ini. Berlangsunglah perang yang besar dan bertumpahlah darah yang banyak. Nah, sudah tuh kemudian Ali pun berdamai dengan penduduk Syam. Nah, penduduk Syam mereka melakukan islah tuh untuk menjaga kaum muslimin. Maka para Khawarij ini berkata kepada Ali, engkau kafir. Kenapa engkau berdamai dengan mereka? Nah, kamu kafir. Sebagaimana mereka pun kafir. Lalu para Khawarij ini pun memberontak. Nah, dan memerangi Ali bin Abi Thalib tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada Ali. Nah, beliau memerangi mereka sebagaimana pembunuhan kaum Ad dan Iram. Nah, beliau pun memutuskan hukuman bagi mereka semua walaupun masih saja tersisa pengikut mereka. Mazhab yang jelek ini akan selalu ada di kalangan kaum muslimin. Mereka ini menghalalkan darah kaum muslimin, padahal darah kaum muslimin tersebut patut dimuliakan. Begitu juga mereka menghalalkan harta karun muslimin, padahal harta tersebut terjaga. Mereka menghalalkan para wanita-wanita kaum muslimin, padahal harga diri mereka harus dihormati. Sebagai contoh, mereka yang berkata tuh, barang siapa yang berzina maka dia kafir, barang siapa yang mencuri maka dia kafir, barang siapa yang minum khamar maka dia kafir. Nah, setiap dosa-dosa yang besar, maka pelakunya kafir tersebut menurut mereka keluar dari agama Islam. Agama Islam. Nah, maka orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin tidak ragu lagi bahwa mereka adalah kafir. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya apabila seseorang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya ini. Sebuah kemestian kekafiran itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Nah, bila memang orang yang dituduh kafir itu kenyataannya, maka ia memang kafir. Bila tidak maka yang kafir adalah pengucapannya. Nah, untuk itu wajib bagi seseorang untuk membersihkan lisan dan kalbunya atau hatinya dari mengkafirkan muslimin. Nah, janganlah ia berbicara dengan ucapan dia kafir, dan jangan pula ia meyakini dalam hatinya itu hatinya seseorang itu kafir semata-mata karena hawa nafsu. Nomor 2, pembahasan terpecahnya umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan. Nah, terdapat dalam matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani yang berbunyi hadis tersebut adalah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqal yahudu ala ihda aw isnataini wa sab'ina firqatan wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sinataini wa sab'ina firqatan wa taqtariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan najiyah minha wahidati wal baqu halaka. Qila wa man najiyah, qala ahlu sunnah wal jamaah. Qila wa ma as-sunnah wal jamaah, qala ma ana alaihi al-yawm wa ashabah.
Artinya orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Yang orang Nasrani eh, bergolong-golongan menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku atau kaum muslimin akan bergolongan menjadi 73 golongan, yang selamat dari padanya satu golongan yang lain celaka. Ditanyakan siapakah yang selamat itu, Rasulullah SAW menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan berserta bahwa sahabatku diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan berserta para sahabat. Nah, penjelasan hadis tersebut adalah, dari hadis tersebut dapat diketahui dengan pasti bahwa istilah as-sunnah wal jamaah dan ahlul sunnah wal jamaah itu sudah dipergunakan pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidaklah benar anggapan seakan-akan timbulnya kedua istilah tersebut dicari-cari atau merupakan reaksi dari adanya golongan Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya. Nah, hadis tersebut juga memiliki banyak redaksi yang menjelaskan tentang hal ini, akan tetapi semuanya menggunakan redaksi yang berbeda. Nah, berbeda salah satunya hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi. Mayoritas ulama menyatakan bahwa hadis ini adalah dijadikan pegangan karena diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi Muhammad SAW. Seorang ahli hadis, seorang ahli hadis ini Syekh Muhammad. Jawaban nomor 3, hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslimi ala muslimi sittun ila ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibahu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza aqasa fahamidallah fa'asimithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu, rawahul Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat, maka berilah ia nasihat. Apabila ia bersin, maka mengucapkanlah alhamdulillah, maka jawabilah dengan yarhakumullah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, dan apabila ia mati, hantarkanlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut ialah, yang pertama, Islam adalah agama kasih sayang dan mengajarkan untuk memperhatikan hak terhadap sesama. Yang kedua, muslim yang dimaksudkan dalam hadis yang ditunaikan haknya di sini adalah muslim yang bersyahadat la ilaha illallah dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya. Yang ketiga, mengucapkan salam merupakan tanda cinta dan baiknya seorang muslim. Di dalam berisi doa keselamatan dari berbagai penyakit, kecelakaan, maksiat, serta selamat dari neraka. Doa rahmat supaya mendapatkan kebaikan, dan doa keberkahan supaya kebaikan itu langgeng dan bertambah. Yang keempat, hendaklah menghadiri undangan. Nah, hadis yang dikaji ini menunjukkan undangan tersebut umum, baik undangan walimatul ars atau undangan pernikahan maupun undangan lainnya. Yang kelima, wajib memberikan nasihat kepada saudara kita ketika ia meminta nasihat. Berarti jika ia tidak meminta, maka tidaklah wajib. Namun jika kita tidak dimintai nasihat, lantas jika ada mudarat atau dosa, maka wajib tetap menasehati karena ini adalah bentuk menghilangkan kemungkaran pada saudara muslim. Sedangkan jika saudara kita tidak meminta nasihat dan tidak ada mudarat atau dosa